الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita semua pasti ingin bahagia, tidak hanya di dunia tapi juga ketika kita akan mati dan setelah kita mati, bahagia juga di alam kubur sampai di akhirat. Salah satu di antara penyebab kebahagiaan adalah adanya ketenangan jiwa, ketentraman batin, teduhnya kalbu kita, nyaman dan tenang hati dan perasaan kita. Dijamin bahagia. Dalam bahasa agama itu disebut dengan sebutan sakinah. Raihlah sakinah, raihlah ketenangan jiwa, dijamin kita bahagia dunia dan akhirat. Tapi cara meraih kebahagiaan dunia akhirat itu bukan dengan cara-cara menumpuk-numpuk harta, mempertinggi jabatan, popularitas, kekuasaan, pangkat. Enggak. Itu justru yang bikin stres, bikin risau dan galau, resah dan gelisah. Ada khawatir atau takut dan juga sedih. Tapi raih sakinah dengan cara-cara yang Allah syariatkan. Kenapa demikian? Pertama, sakinah itu penyebab naiknya, bertambahnya keimanan kita. Siapa orang yang dapat sakinah dari Allah, ketenangan jiwa, ketenteraman batin, maka imannya dijamin naik tuh.
Kalau iman naik, dorongan untuk melakukan ibadah dan amal soleh meningkat, kualitas ibadahnya juga lebih bagus. Kalau sholat, baca Quran, zikir, doa, dia akan khusyuk. Kalau saum, dia akan sungguh-sungguh. Haji dan umrah akan semaksimal yang dia bisa. Infak dan sedekah akan seikhlas dan sebanyak yang dia mampu. Itu tuh kalau imannya hebat. Kualitas dan kuantitas ibadah sangat ditentukan oleh kualitas iman. Naiknya iman berpengaruh besar kepada tingkah laku, ibadah, akhlak, perbuatan, dan seterusnya. Nah, salah satu di antara penyebab iman naik adalah sakinah. Allah menyatakan dalam ayat yang tadi dibaca di awal khutbah, surah Al-Fat ayat keempat, Allah menyatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman batin kepada hati orang-orang mukmin. Untuk apa? Untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya sudah iman, sudah ada iman. Turun sakinah, dapat sakinah dari Allah, nambah imannya, nambah hebat. Bertambahnya iman indikasi bertambahnya kadar kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Nanti kualitas ibadahnya juga kuantitasnya hebat. Kalau sholat dia lama, kalau baca Quran dia khusyuk dan lama betah. Kalau dia doa zikir lama, kalau dia melakukan saum tenang dengan saumnya dan seterusnya itu. Nah, itulah yang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau menyatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha ya lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga. Siapa yang belum merasakan surga dunia, dia gak akan masuk surga akhirat. Yang dimaksud surga dunia itu ketenangan batin, ketentraman jiwa atau sakinah yang dirasakan ketika melakukan ibadah. Itu yang pertama, bahwa sakinah penyebab naiknya iman, dan naiknya iman pengaruhnya luar biasa besar. Ibadahnya makin hebat, amal solehnya makin hebat, daya tahan terhadap godaan dunia, godaan setan juga semakin kuat, dan seterusnya. Kedua, sakinah itu sebagai tanda atau indikator dia itu sudah berada di atas siratal mustaqim. Dia itu sudah berada di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla. Dia itu sudah berpegang kepada nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Kalau dia memperoleh sakinah, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa risau, nggak ada rasa galau, tidak ada resah, tidak ada gelisah, tenang, tentram. Kenapa? Ini indikator dia itu sudah mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kata Allah ketika iblis, Adam diturunkan ke muka bumi sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka, Allah menyatakan nanti akan datang kepada kalian petunjukku, famanittaba'a hudayya, siapa orang yang mengikuti petunjukku. Dalam satu ayat Allah menyatakan fala khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Kamu enggak akan lagi takut, enggak akan lagi sedih, akan tenang jiwanya, akan tentram batinnya tuh. Ketenangan jiwa, ketentraman batin itu diungkapkan dengan tidak akan takut, tidak akan sedih. Penyebabnya apa? Mengikuti petunjuk Allah.
faman ittaba'a hudaya fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti akan datang kepada kalian petunjuk aku, Quran dan Sunnah. Siapa yang mengikuti petunjuk aku ini, dia tidak akan merasakan ketakutan, tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa berduka cita. Kenapa? Baik di dunia ataupun di akhirat. Karena di dunianya dia tidak sesat. Dia berada di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Di akhiratnya nggak akan binasa. Makanya di ayat yang lain Allah menyatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk aku, fala yadhill, dia tidak akan sesat di dunia, wa la yashqa, tidak akan binasa di akhirat. Artinya di dunianya itu dia berada di atas siratal mustaqim. Itulah kenapa orang-orang yang ada di atas siratal mustaqim oleh Allah disebutkan orang itu sudah dapat nikmat. Kenikmatan apa? Salah satunya ketenangan batin, ketentraman jiwa, kebahagiaan waktu di dunianya aja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan hidup orang yang telah Engkau beri nikmat. Jiwanya nikmat, bahagia, tenang, tentram, jauh dari rasa takut, rasa risau, rasa galau, rasa resah, rasa gelisah, rasa sedih, rasa duka cita oleh Allah Azza wa Jalla dijauhkan. Jadi tenangnya jiwa seseorang dalam arti nggak ada rasa takut, nggak akan ada rasa sedih, risau, galau. Itu mengindikasikan dia sudah ada di atas siratal mustaqim. Dia sudah mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kaya, berkuasa, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, pendukungnya banyak, sangat populer, viral di kalangan manusia. Tapi kalau jauh dari petunjuk Allah, stres dia. Makanya kelanjutan ayat tadi Allah menyatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa orang yang berpaling dari petunjukku, peringatanku, berpaling dari Quran, berpaling dari sunnah, jauh dari agama Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya akan ada kehidupan yang sumpek, yang sempit, yang membuat dia pusing, stres. Hartanya menjadi siksaan baginya, pangkat jabatannya menjadi siksaan, menjadi azab. Dia memikirkan hartanya, dia memikirkan kekuasaannya, pangkatnya, jabatannya, popularitas, khawatir hartanya berkurang bahkan hilang, khawatir kekuasaannya diruntuhkan orang, khawatir popularitasnya itu menurun bahkan sebaliknya jadi dibenci orang. Karena khawatir itu dia stres. Dia depresi, resah, gelisah, risau, galau, takut, sedih, semua ada. Sumpeklah kehidupannya di tengah bergelimangnya harta, di tengah kekuasaan, jabatan, pangkat yang tinggi, dia stres. Allah menyatakan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan memiliki kehidupan yang sumpek, yang sempit. Kenapa? Karena jauhnya dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ketenangan. Tapi kalau mengikuti petunjuk Allah, tenang, tentram, jiwanya bahagia, walaupun miskin, walaupun kurang harta, walaupun secara sosial dia direndahkan orang, tapi ditinggikan oleh Allah dan para malaikatnya. Tapi juga walaupun umpamanya dia tidak populer di dunia, populernya di langit, di kalangan para malaikat, dipuji, disanjung oleh para malaikat, dibanggakan. Ini orang yang tenang dan tentram jiwanya karena mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Itu baru di dunianya. Di akhiratnya Allah menyatakan, wala yadhillu fala yadhillu wala yashqa. Di dunia dia tidak sesat, di akhirat dia tidak akan binasa, malah akan memperoleh kebahagiaan yang tak terhingga.
Tapi orang yang banyak harta, bergelimang dengan kekayaan, didukung dengan pangkat, jabatan, kekuasaan, tapi jauh dari petunjuk Allah. Di akhiratnya apa yang Allah katakan? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia nanti akan dikumpulkan di akhirat pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nggak bisa lihat. Bayangkan, biasa melihat lalu buta. Penderitaan psikis itu luar biasa. Stres dia. Dia komplain, protes kepada Allah. Dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta pada waktu di dunia aku melihat? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dulu waktu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, petunjuk dari kami, Quran dan Sunnah telah datang, tapi kamu abaikan. Demikian juga kamu sekarang diabaikan. Dengan cara dibutakan, dengan cara tidak bisa melihat, padahal di dunianya melek. Lihat, di dunia walaupun banyak harta dia stres, depresi, resah, gelisah. Di akhiratnya sengsara, dibutakan. Itu sebelum diazab di neraka. Sedahsyat itu penderitaannya. Belum di alam kuburnya dia memperoleh azab kubur yang sangat dahsyat. Jadi sumber kebahagiaan bukanlah harta, pangkat, jabatan, popularitas, pendukung yang banyak. Tapi sumber kebahagiaan adalah diraihnya sakinah, ketentraman jiwa, dan itu didapat dari Allah dengan ibadah dan amal soleh. Raihlah kebahagiaan dengan cara meraih sakinah dari Allah, dijamin kita akan bahagia dunia sampai di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, tadi sudah dijelaskan orang yang memperoleh sakinah di dunia, dia akan bahagia di dunia sampai ke akhirat nanti. Termasuk juga akan Allah bahagiakan, senangkan ketika kematiannya. Orang yang ketika hidupnya jiwanya tenang, tentram, bahagia karena berpegang teguh kepada petunjuk Allah, ketika matinya juga jiwanya tenang. Oleh malaikat yang mau mencabut nyawanya diseru, dipanggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu ketika akan matinya. Sebagaimana hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika seorang mukmin akan mati, turun para malaikat dari langit. Kalau kita tahulah, bukan melihat, bukan menyaksikan, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara gaib. Wajib kita percaya selama sumbernya benar, Quran atau hadis yang sahih. Dan ini hadisnya sahih. Turun para malaikat dari langit membawa kain kafan dari surga, wewangian dari surga dengan jumlah yang banyak, lalu duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini sejauh
sejauh radius, sejauh mata memandang. Wajah mereka cerah seperti matahari sumringah, bikin seneng yang lihat. Yang melihatnya hanya orang mukmin yang akan mati. Kita yang ada di samping orang yang akan mati nggak tahu, nggak lihat, nggak dengar, nggak menyaksikan. Tapi orang itu tahu. Thumma yaji'u malakul maut alaihissalam hatta yajlis 'inda ra'sih. Lalu datanglah malakul maut alaihissalam. Lalu duduk di pinggir kepala orang yang akan mati itu. Lalu berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Dipanggil tuh. Dia tenang ketika kematiannya. Dia juga tenang selama hidupnya karena berada di atas aturan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluar engkau menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Ucapan panggilan malakul maut kepada jiwa orang yang mukmin menunjukkan realitas kenyataan jiwa orang mukmin yang akan mati saat itu tenang, tentram. Kenapa? Karena sebelum malakul maut tiba, orang ini kan selama hidupnya istiqamah di atas iman dan amal soleh. Datang malaikat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu istiqamah, malaikat akan turun ketika akan matinya, lalu berkata jangan takut, jangan sedih. Itu lalu tenang. Tadinya semua orang akan mati resah, gelisah, tahu ada tanda akan ada kematian menghampiri dirinya. Dia khawatir keluarganya gimana, anak istri kekayaannya gimana, khawatir nanti juga di alam kuburnya gimana. Lagi stres begitu, turun malaikat. Jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagia dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Hilang rasa sedih, rasa takut, rasa gelisah, hilang. Tenang. Datang malakul maut. Lalu berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Keluar engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Keluar, disangga oleh malaikat, disimpan di atas kain kafan dari surga, ditaburi dengan aroma dari surga, wanginya kemana-mana. Semua malaikat di bumi menciumnya. Kita aja yang masih hidup yang tidak mencium. Karena ini di dunia gaib, di alam gaib. Nah, lihat bagaimana tenangnya, tentramnya seorang mukmin yang ketika hidupnya di atas Quran Sunnah, ketika matinya juga tenang dan tentram. Karena ada malaikat yang turun menenangkan, menentramkan. Makanya ketika malakul maut itu datang, dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tidak hanya di sana, sampai di akhirat orang-orang mukmin yang jiwanya tenang ketika di dunia, sampai di akhirat juga Allah menyatakan dalam surah Al-Fajr ayat yang terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, lihat ketenangannya sampai ke akhirat. Kembali engkau kepada Allah dalam keadaan senang, bahagia dan juga diridhai. Masuklah kamu kepada golongan hamba-Ku yang soleh dan masuklah kamu ke surgaku. Lihat bahagianya orang yang berpegang teguh di atas kebenaran itu, tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Bahkan ketika matinya, bahkan seketika masuk ke alam kuburnya, bahagia dengan nikmat kubur yang Allah berikan. Kebahagiaan itu terus berlangsung sampai ke akhirat dan abadi, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi untuk meraih kebahagiaan lahir batin dunia akhirat, raihlah sakinah.
Timbul pertanyaan, bagaimana cara meraih dan memperoleh sakinah ketika hidup di dunia ini? Itu insya Allah akan menjadi materi khutbah kita di Jumat yang akan datang. Semoga Allah menganugerahkan taufik dan hidayah kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang memperoleh sakinah dari Allah di dunia sampai akhir hayat, sampai di alam kubur, sampai di akhirat, sampai ke surga nanti. Allah anugerahkan kita rahmat untuk menjadi hamba-hamba yang layak memperoleh surga Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. Telah dibuka penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program Tahfiz 30 Juz khusus putra, jenjang pendidikan SMP dan SMA. Info pendaftaran klik spmb.ma'hadtarbiyahsunnah.com. Daftar segera.